cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mazmur 15 ayat 1. Saya mau berbagi pada kesempatan ini bagi semua yang setia untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Mazmur 15 ayat 1. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Judul renungan kita adalah memiliki hati takut akan Tuhan dan hidup tidak bercela. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, kita ini adalah orang-orang yang paling beruntung di antara umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Karena kita memiliki Tuhan yang begitu dekat dan mau bergaul karib dengan umatnya. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Haleluya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pengorbanan darah Kristus di atas kayu salib membuat kita dahulunya jauh, tidak kenal, dan kini menjadi dekat. Kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 13. Sehingga kita pun beroleh keberanian menghampiri takhta kasih karunia-Nya untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Coba kita baca dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Hal ini jelas berbeda dengan kepercayaan yang lain di dunia, yang menyatakan bahwa antara Tuhan Sang Pencipta dengan ciptaannya terbentang jarak yang sangat jauh karena keberadaan Tuhan yang teramat kudus dan suci. Sehingga manusia tidak dapat mendekat kepada Tuhan dengan sembarangan, apalagi bergaul karib dengannya. Oleh karena itu jangan pernah kita sia-siakan anugerah Tuhan ini. Ya. Pemazmur bertanya, siapa yang boleh menumpang di kemah Tuhan yang kudus? Ada sebuah pertanyaan, pengen tahu. Ya. Pemazmur pengen tahu siapa. Ya. Mungkin kita juga begitu, saudara. Kita ingin tahu. Ya. Di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, ia seorang yang berlaku tidak bercela. Ya. Jadi kriteria untuk menumpang atau bersama-sama dengan Tuhan adalah tidak bercela. Nah, dulu kita sebelum kita kenal Tuhan itu kita bercela. Celanya banyak. Nah, Mazmur 15 ayat 2. Hidup dalam kebenaran. Ya, kebenaran itu
Kalau untuk diri kita sendiri, untuk hidup, untuk kebenaran, untuk manusia, ya tentu saja tidak akan masuk dalam kriterianya Tuhan. Tetapi hidup dalam kebenaran yang sesuai dengan firman. Makanya kita punya firman sebagai acuan, sebagai petunjuk untuk kita menumpang atau ada di dalam rumah Tuhan. Ya. Atau memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jadi kebenaran, ya, hidup dalam kebenaran, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu luas, saudara. Ya. Ada orang lebih takut kepada yang lain itu loh, daripada takut ke Tuhan. Karena kalau dunia ini kan nanti akan mencelah. Ya. Nanti apa kata orang. Tapi kalau Tuhan, ya, itu sebabnya orang lebih cenderung kepada dunia ini, mendahului daripada menghargai Tuhan. Ya, saudara-saudara. Ya. Jadi memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga dia tidak segan-segan, sudah tahu firman Tuhan tapi dia tidak menjadi pelaku. Dengan dalihnya banyak. Pada itu kan aturannya dia sendiri, bukan aturan firman Tuhan. Ya, tapi yang Tuhan mau, orang yang duduk dengan Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan, hidupnya benar. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hidup tidak bercelah adalah mewujudkan iman seseorang. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu iman dan perbuatan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan. Oh, saya beriman kepada Tuhan. Ya, tunjukkan bahwa kita memang beriman kepada Tuhan. Prioritasnya Tuhan. Di satu sisi kita bekerja, tapi kita utamakan Tuhan. Karena kita orang beriman kepada Tuhan. Ya. Bukan beriman kepada dunia ini, bukan beriman pada diri kita sendiri, tapi beriman kepada Tuhan. Hak-haknya Tuhan itu kita kasih tuh. Ya, saudara-saudara dan kasih dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dan lompat ayat 22, inilah kehidupan anak Tuhan yang normal. Jika iman kita benar, maka secara otomatis akan terefleksi dalam perbuatan yang seturut firman-Nya. Orang-orang inilah yang diperkenankan Tuhan menumpang di kemahnya dan diam di gunungnya yang kudus. Dan terhadap orang-orang hidup tidak bercela, Tuhan akan menyatakan kebaikannya seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 84 ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaannya, ya, kemuliaan ia diberikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, itu adalah keinginan atau yang dikatakan oleh firman Allah, memiliki hati yang takut akan Tuhan dan tidak bercela, untuk menjawab Mazmur pasal 15 ayat 1. Siapa yang menumpang dalam rumah Tuhan? Mari kita berusaha untuk hidup benar, hidup memiliki hati yang takut akan Tuhan, lebih takut kepada Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan, ya, saudara-saudara, mengandalkan Tuhan, ya, memprioritaskan Tuhan. Jangan buat aturan untuk membela, ya, keinginan kemauan kita, tapi tunduk pada firman Tuhan. Asal kita tetap hidup tidak bercela, ada jaminan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Sebab kita dilayakkan untuk tinggal di kemahnya. Dilayakkan. Satu waktu hidup ini akan berakhir, tapi kita punya kemah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.